Shalom, selamat pagi saudaraku. Dimanapun saudaraku berada, memulai hari ini, marilah kita masuk dalam persekutuan, di dalam doa dengan Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Dan memulai hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kesaksian kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berfirman bagi kami dan menuntun kami, sehingga perjalanan kami sepanjang hari ini boleh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam perjalanan kehidupan kita, yang tertulis dalam kitab Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita manusia, ada kecenderungan bahwa segala sesuatu didapatkan dengan membayar harga, ataupun dengan berusaha, bahkan banyak orang dengan mengandalkan akal pikiran, dengan mengandalkan segala potensi yang dia miliki. Pemahaman seperti ini juga memunculkan pemikiran bahwa ada harga yang harus bayar dan berlaku untuk mendapatkan keselamatan. Namun jika kita membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini, menegaskan kepada kita bahwa keselamatan bukan karena usaha kita. Karena dosa kita terlampau berat untuk tebus dengan usaha manusia. Roma 3 ayat 3 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti dengan segala usaha yang manusia lakukan, manusia tidak mampu untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan adalah anugerah Allah yang sangat berharga, yang hanya dapat dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang tersalib di Golgota untuk menebus dosa kita. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Di mana pekerjaan Yesus sudah selesai untuk menebus dosa manusia lewat memberi hidupnya untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Saudaraku pemirsa GKPS TV, firman Tuhan hari ini menegaskan bagi kita bahwa Allah menyelamatkan kita hanya karena rahmat-Nya. Artinya, dalam keberdosaan kita, sebenarnya kita tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Tetapi itulah rahmat Tuhan. Meskipun kita tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Layaknya seperti anak yang diampuni meskipun berbuat salah. Tuhan mengasihi kita meskipun kita tidak sempurna. Hal yang jelas dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Keselamatan itu kita terima lewat permandian kelahiran baru dan lewat pembaharuan Roh Kudus. Permandian baru menunjukkan kepada baptisan yang diberikan sebagai pertobatan, sebagai hidup baru bagi orang yang dibaptis secara dewasa. Tetapi baptisan seperti juga diberikan kepada anak-anak, kepada bayi, sebagai penerimaan masuk sebagai warga kerajaan Allah lewat gerejanya. Proses keselamatan dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang mengubah hati manusia dari dalam. Sehingga perubahan dari dalam itu akan menggerakkan perubahan dari dalam dan lalu tercermin lewat sikap, perilaku, bahkan lewat seluruh kehidupan kita. Roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita, mendorong kita untuk melakukan pembaharuan di dalam hidup kita. Benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Yehezkel dalam Yehezkel 36 ayat 26 yang mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, menuntun kita untuk mensyukuri hidup yang Tuhan berikan kepada kita.
Kita harus mengakui tidak seorang pun dapat menyelamatkan dirinya, mengalahkan kuasa dosa. Sehingga keselamatan bukanlah karena usaha kita, bukan karena prestasi kita, tapi semata-mata karena rahmat Tuhan, karena kasih, karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena keselamatan itu begitu mahal, maka sudah sepatutnya kita menjaga dan menghargai keselamatan itu lewat perilaku hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini juga menegaskan kepada kita untuk pertumbuhan kekudusan kita. Kita dapat mengandalkan kekuatan kita, tetapi yang utama adalah kita harus mengandalkan Roh Tuhan yang menggerakkan kita untuk memikirkan dan melakukan hal yang baik yang seturut kehendak Tuhan. Itulah bagian dari respon iman kita. Saudaraku pemirsa GKPS TV, hari ini ingatlah kembali, Tuhan mengambil inisiatif untuk mengasihi kita. Karena itulah, sebagai orang yang telah menerima kasih Tuhan yang hebat itu, sepatutnya kita merespon kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam perkataan, perbuatan, dalam seluruh hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 mengatakan, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu akan menuntun perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami yakin dalam tuntunan Tuhan kami melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Di dalam Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. GKPS TV.